mendesak Bang Balawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia, sejarah ego, pemalsuan makam leluhur, dan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan banyak narasi-narasi di medsos itu yang memang wow ya. Misalnya MUI membubarkan Ba'alawi atau apa. Itu biasanya tidak terlalu sesuai dengan isi kontennya. Dan itu ramai, misalnya ini konten ini. Jadi kalau dari judulnya kan seperti informasi kalau MUI itu sudah membatalkan Ba'alawi atau membubarkan Ba'alawi. Seolah-olah tesis Kiai Haji Imaduddin ini sudah dianggap sebagai satu kebenaran yang dikonfirmasi atau bahkan ditahqiq oleh MUI. Berarti kan itu luar biasa. Konten seperti ini tidak sampai 2 bulan itu yang nonton sudah hampir 1,5 juta. Ada 5.000 komentar dan mayoritas sepakat komentar itu. Pertanyaan saya sebetulnya, kalau di dalam dunia nyata, bukan medsos, itu kenapa MUI itu nggak ada suaranya? MUI pusat ya, kalau MUI Banten ya kan Kiai Haji Imaduddin ketua fatwanya. Walaupun saya tidak tahu apakah MUI Banten sepakat atau tidak atau bagaimana, tetapi kalau MUI pusat itu kan tidak ada. Bahkan ketika dicoba disondingkan oleh Bang Haji Roma Irama, salah satu dari tokoh di dalam tesis ini, ya masuk kepada yang 7 setidaknya, yang paling populer lah, mensonding kepada Menteri Agama secara langsung, di hadapan wajahnya langsung. Tapi tanggapan Menteri Agama, ya sepertinya kalau di rate 1 sampai 1000, 1 pun tidak untuk menjadi layak hal ini ditanggapi oleh negara gitu. Jadi negara tidak menanggapi, MUI tidak menanggapi, Kementerian Agama tidak menanggapi. PBNU lah ketika menanggapi selalu membatasi atas nama pribadi. Saya Rois Am bukan sebagai Rois Am, tapi sebagai personal. Artinya kenapa isu ini sudah 3 tahun itu tidak pernah ditanggapi secara serius oleh badan-badan yang besar gitu. Bahkan kalau sekarang Ba'alawinya kayaknya udah pada malas itu. Udah nggak pernah mereka bicara ini. Yang ramai terus hidup itu ya di YouTube, di TikTok, mungkin di media sosial lainnya. Jangan-jangan karena negara juga melihat ini isu tidak terlalu urgen, ini isu nggak ada efeknya, ini isu ya orang ramai-ramai saja, sehingga buang-buang tenaga kalau harus ditanggapi. Begitu juga MUI mungkin berpikirnya apaan sih? Kenapa? Karena mereka ini kan badan-badan yang memang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan jalan tengah atau untuk memberikan penghakiman atau memberikan keputusan ketika ada persengketaan. Tapi kenyataannya nggak ada. Sudah berapa tahun ini berjalan, semua hanya selesai di konten-konten YouTube. Semua hanya menjadi lahan YouTuber cari viewer. Dan kenapa YouTuber yang pro Kiai Haji Imaduddin itu lebih banyak? Karena lebih laku. Jadi di YouTube itu penonton lebih suka nonton konten yang pro Kiai Haji Imaduddin, anti Ba'alawi. Anda boleh cek. Tidak perlu konten profesional, tidak perlu konten ilmiah. Re-upload konten orang saja, sambil kita di sampingnya kedip-kedip, itu laris. Kalau konten pro Ba'alawi, seprofesional apapun, itu nggak laris. Jadi ini sebetulnya yang kalau saya sudah lama bilang, sialnya Ba'alawi itu di YouTube kalah. Coba kalau di YouTube itu lebih ramai yang pro Ba'alawi, Anda akan saksikan muncul YouTuber-YouTuber yang membela Ba'alawi. Yaitu itu opini saya saja, bukan sebuah kebenaran. Tetapi ya begitu kira-kira.
Jadi kalau ngelihat di YouTube, kenapa lebih ramai yang kontra? Ya karena lebih laku. Dan negara, MUI, PBNU tidak pernah secara resmi buat edaran atau buat surat keterangan atau apa menanggapi masalah ini. Dibiarkan saja. Ya paling karena dilihat Kiai Haji Madudin terlalu ini terlalu itu, mungkin dikeluarkan dari bukan dikeluarkan bahasanya ya, di PAW dari Basul Masail. Sudah, itu yang paling jauh. Mau ada Habib ditolak-tolak, nggak ada tindakan dari negara, nggak ada tindakan dari MUI, nggak ada, didiemin aja. Dan sholawatnya terjadi saja. Ada yang tidak terjadi, ada yang terjadi penontonnya sedikit. Jadi ini dianggap dalam tanda kutip hal yang mungkin masuk kategori tidak wow walaupun tidak receh. Entah apa bahasanya. Itu kenyataannya seperti itu saya lihat. Jadi kita bicara nasab, bicara ini, bicara itu, akhirnya menjadi jualan buku. Yang ini nulis buku, yang itu nulis buku. Dan konten. Kalau diskusi-diskusi ilmiah pun, misalnya menjadi materi diskusi ilmiah, ya diskusi ilmiah saja, entah di kampus lah, entah di mana, ya sudah, selesai begitu aja. Tidak pernah ada pembahasan dari MUI. Beda misalnya isunya besar, seperti Ahmadiyah misalnya, turun tangan MUI. Atau misalnya vaksin, ada yang mengatakan halal, ada haram, berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Walaupun nggak ada yang mencaci maki di situ, nggak ada menyerang kelompok apapun di situ, turun tangan MUI. Karena jelas ini kepentingan umat, ini berkaitan dengan seluruh masyarakat. Kalau masalah nasab, ya mungkin dipandangnya masalah apaan sih itu. Nah itu yang saya lihat seperti itu ya. Dan Mbak Alawinya juga mungkin udah malas kayak Habib Hanif lah, atau Habib Rizik atau siapa lah. Kayaknya udah nggak pernah lagi kayak awal-awal menanggapi itu. Mungkin udah bosen ya. Udah dianggap wah ya udah biarkan aja lah gitu mungkin. Tapi yang aktif dari kelompok sebelah masih aktif terus. Masih narasi-narasi itu muncul, tapi lawannya sudah nggak ada. Jadi sekarang itu satu-satunya perlawanan kepada kelompoknya Kiai Imad itu hanya munculnya di YouTube oleh YouTuber. Nggak ada yang lebih lagi. Jadi lawannya sekarang sudah nggak ngelawan yang seimbang, ngelawannya YouTuber. Jadi kalau misalnya Kiai Haji Madudin menulis, udah yang ngebantah itu paling ya YouTuber. Ada misalnya ceramah lagi, yang bantah siapa? YouTuber. Menjadi konten YouTube saja. Ya sisi bagusnya itu saja. Jadi ada bahan, ada opsional bahan, ada tambahan bahan untuk YouTuber-YouTuber membuat konten. Ya karena memang kalau kita lihat efek di masyarakatnya, ya karena negara itu mesti tahu lah ini konflik apa arahnya, ini konflik kemana arahnya, apa kira-kira hal-hal konflik potensial yang akan muncul. Misalnya mau ditarik ke SARA misalnya, itu ketat sekali UU ITE itu. Kalau ada orang yang micu-micu SARA atau apa pelecehan terhadap agama atau apa, itu seringkali ketat kalau dianggap skalanya besar. Berarti kalau nggak ditanggapi, ya nggak dianggap hal yang penting. Sebetulnya kan begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin negara itu diam kalau ada satu isu yang mengancam. Tidak mungkin MUI itu diam kalau ada satu hal yang mafsadatnya jelas, yang kerusakannya jelas. Kenapa? Karena MUI itu adalah lembaga hukum di bagian Islamnya di negara kita, yang paling otoritas, paling otoritatif untuk menyampaikan statement kalau ada polemik ini, polemik itu. Dalam polemik nasab, diem-diem saja. Sekali muncul paling statement ketuanya saja. Ya, masalah nasab tidak penting, yang percaya-percaya, yang enggak. Udah gitu aja. Nggak pernah lebih gitu. Ada yang satunya mungkin dari top, orang top di lembaga Basul Masail, bahkan wakil Roy Surya, cuma mengatakan, ya tidak percaya silahkan, kan bukan dukun iman, cuman jangan dikatakan nanti kamu membatalkan nasab orang. Gitu saja. Nggak jauh-jauh. Nggak pernah ada bahasa yang ini harus kita atasi, ini mengancam kedaulatan bangsa, ini bangsa mau dijajah oleh Ba'alawi, kita harus. Lagian kalau misalnya ada penjajahan kepada bangsa ini yang dianggap menjajah, itu kayaknya negara tidak mungkin diam. Itu saja sih. Allahumma hdina ahdas sabil.